Halo Sobat Dukcapil, aku Rehan. Aku senang banget nih bisa menyapa kalian kembali di salah satu program Swarga Loka, yaitu Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah sekarang aku sudah bersama seseorang yang udah sering banget nih masuk di program Mata Swarga Loka. Siapa lagi kalau bukan Mas Fares? Halo Mas. Halo. Apa kabar nih Mas? Baik. Alhamdulillah. Udah siap belum untuk menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil yang udah masuk ke DM Instagram di spendukcapil.sby sama Swarga Loka SUB? Udah siap banget, jelas. Udah siap ya. Tapi ini aku mau nanya dulu nih. Dengar Mas Faras itu abis ikut lomba, terus menang juga, itu lomba apa Mas? Oh iya. Jadi kemarin tuh ada lomba dari yang adakan itu Kejaksaan Tinggi Negeri Tanjung Perak. Dia ngadain lomba film pendek atau parodi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Wah, terus menang katanya. Iya, alhamdulillah menang juara 1. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu guys. Yeay. Oke, aku dan Mas Fares ini bakal menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil selama 15 menit ke depan. Udah siap Mas? Siap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini ada tentang data nih Mas, dari Instagram Skaredetio. Min, cara mengecek data kita keblokir atau enggak gimana ya Min? Oke, untuk Kak Skaredetio gampang banget untuk ngecek apakah data kita itu keblokir atau enggak. Cukup aja Kak Tio ini datang ke kelurahan sesuai domisili, langsung aja ke petugasnya bilang, Pak, Mbak, Bu, Mas, ini saya mau mengecek apakah data saya ini keblokir apa enggak. Nanti langsung bakal dibantu. Nah, gampang kan, cuma ke kelurahan aja. Saya gampang nih Sobat Dukcapil, tinggal kelurahan berdasarkan domisili ya. Terus habis itu ditanya deh sama petugasnya, datanya ini keblokir atau enggak gitu. Gampang banget ya ternyata ya caranya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih tentang EKTP dari Instagram Revita Novi. Siang Min, jika untuk mengaktifkan EKTP baru apa bisa ya? Karena saya datang di salah satu bank dan menginfokan kalau EKTP saya belum diaktifkan oleh Dispendukcapil. Sebagai tambahan informasi, EKTP saya baru ganti karena merubah status dan alamat baru. Mohon infonya, terima kasih. Oke, untuk Kak Revita Novi, biasanya kan ini setelah ada perubahan data atau pergantian EKTP dari lama ke baru, biasanya kan datanya itu di sistemnya itu kadang itu juga belum terupdate di sistem utamanya. Jadi mungkin bisa telepon ke call center Kemendagri. Dulu bisa di Spendukcapil kita bantu untuk mengkonsolidasikan. Tapi semenjak ada sistem siak terpusat, semua itu data harus konsolidasinya langsung ke Kemendagri. Jadi nggak bisa melalui kita lagi. Jadi bisa langsung ngajak telepon call center di Kemendagri di nomor 1.500.537. Nanti bilang aja mau konsolidasi nik, gitu aja. Oke, berarti bisa langsung ditanyakan ke nomor yang tadi ya? Iya. Gitu, Kak Revita Novi. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, masih tentang EKTP dari Wahyudi 27. Pagi Min, mau tanya untuk update KTP itu gimana ya? Kakak saya sudah di alamat yang baru, tapi KTP masih alamat yang lama. Oke, untuk Kak Wahyudi, kalau kakaknya udah terupdate di yang baru, langsung aja bisa ke kelurahan setempat untuk cetak KTP karena perubahan elemen. Nanti membawa kakak yang baru itu ke petugas kelurahannya. Udah gitu aja, nanti bakal dapat e-kitir, ditunggu aja. Oke, ternyata gampang ya Kak Wahyudi, tinggal ikutin tadi dari cara-caranya dari Mas Fares. Lanjut ke pertanyaan keempat, ini tentang lontong balap dari Yolanda Priski. Yang bisa sidang pakai lontong balap itu perkara apa saja ya Min? Untuk Kak Yolanda Priski, sidang lontong balap ini macam-macam Kak ya. Tapi yang paling banyak sih biasanya itu perubahan nama. Nah, sama kesamaan satu orang yang sama, bahwa yang menerangkan bahwa ini benar adalah orang yang sama, bukan orang lain. Nah, itu biasanya itu. Tapi kalau mau lengkapnya apa aja yang bisa disidangkan di lontong balap, bisa langsung aja cek di Instagram swargaloka.sub. Nanti di highlight itu ada namanya lontong balap. Nah, itu ada semua di situ. Sidang-sidang apa aja, persyaratannya apa aja, gimana caranya. Nah, itu semua udah tertera situ. Bisa dicek di situ ya.
Gitu ya Kak Yolanda Priski, bisa dicek nih di Instagramnya swargaloka.sub, terus dilihat di highlightnya tentang lontong balap. Di situ banyak ya Mas informasinya tentang lontong balap ini, jadi dicek dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang akte kelahiran nih Mas, dari ayudev_23. Maaf mau bertanya, suami saya nama di KK, KTP dan semua dokumen menggunakan Muhammad, sedangkan di akte kelahiran itu MOCH. Apabila merubah nama dalam akte, apakah harus lewat pengadilan jika perubahannya seperti itu? Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Ayu Dev, karena ini mungkin maksudnya memang MOCH itu Muhammad, tapi berhubung di sini kosakatanya itu banyak yang diubah, jadi untuk mengubah akte kelahiran dengan MOCH jadi Muhammad itu nggak bisa kalau lewat Klampit, harus melalui pengadilan dulu. Jadi bisa ikut lontong balap. Jadi nanti bisa daftar ke kelurahan sesuai domisili untuk ikut mendaftar sidang lontong balap untuk perubahan nama dari MOCH ke Muhammad. Jadi gitu caranya Mas ya. Berarti bisa mengikuti sidang lontong balap. Nah tadi juga sama nih kayak pertanyaan Kak Yolanda Priski nih, kan sidang lontong balap tuh perkara apa aja? Nah salah satunya kayak gini ya Mas mungkin ya. Gitu. Kalau mungkin perubahannya MOCH ke MUCH mungkin masih bisa untuk Klampit. Berhubung ini MOCH jadi MUCH Muhammad, kan itu kan panjang, jadi nggak bisa kalau lewat Klampit. Harus mengikuti sidang lontong balap ya gitu. Oke, gitu Kak Ayudev_23. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Irma Astriana_. Min, maaf mau tanya cara pembuatan akte kelahiran yang hilang itu gimana? Oke, untuk Kak Irma, membuat akte kelahiran yang hilang itu gampang banget. Ini bisa melalui kelurahan juga bisa, kecamatan maupun online juga bisa melalui Klampit mandiri. Tinggal bikin surat kehilangan aja di kepolisian sama fotokopi akte kelahiran yang hilang kalau ada. Nah nanti bisa pengajuan melalui Klampit ataupun ke kelurahan dan kecamatan. Oke, begitu ya Kak Irma Astriana. Jadi gampang nih, bisa online juga ya Mas. Kalau Kak Irma ini sibuk gitu ya, jadi bisa online melalui Klampit ya Mas ya. Benar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Instagram Aura Hart. Maaf menanyakan, untuk kepengurusan akte kelahiran, apakah surat kelahiran membutuhkan keterangan anak berapa ya? Karena kata dari pihak RS, surat keterangan lahir yang sudah saya dapat bisa digunakan. Terima kasih. Oke, untuk Kak Aura, memang untuk surat kelahiran itu harus ada keterangan ini anak keberapa ya. Soalnya nanti petugas itu bakal memasukkan di sistem ini tuh anak keberapa. Jadi nanti kan pasti ada di akte kelahirannya itu pasti misal namanya Muhammad Rehan, terus adalah anak dari ayah ini dan ibu ini anak berapa gitu. Jadi memang harus ada keterangan anak keberapanya. Meskipun di surat kelahiran dari RS-nya itu tidak ditulis anak keberapa, bisa ditulis tangan oleh orang tua sendiri di situ anak keberapa gitu. Nanti biar petugasnya bisa memasukkan datanya ke sistem dan akan muncul di akte kelahiran. Oke, jadi gitu Kak Aura. Jadi memang harus ada keterangan anak keberapanya ya Mas, biar bisa dimasukkan ke sistemnya nanti. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nia Rahma soal akte kematian nih Mas. Mau tanya, kalau mau cetak akte kematian syaratnya apa ya? Dikarenakan berkas-berkas hilang, fotokopiannya juga hilang. Saya hanya punya NIK yang meninggal, apakah bisa? Oke, kalau untuk Kak Nia Rahma, untuk membuat akte kematian dan nggak ada berkas-berkasnya sama sekali dan hanya punya NIK-nya, bisa langsung aja ke kelurahan. Nanti sama pihak kelurahan bakal diobservasi lagi, dicek lagi nicknya apakah benar ini yang meninggal warga Surabaya atau bukan, yang pertama. Terus diobservasi lagi apakah untuk membuat surat pertanggungjawaban pengganti surat kematian, kan nggak ada surat kematiannya. Kan salah satu syarat
untuk membuat akte kematian kan harus ada surat kematian. Nah, nanti akan dibantu oleh pihak kelurahan untuk membuat itu tadi. Nah, nanti kalau udah semua nanti bakal dibuatkan akte kematian oleh pihak kelurahan. Oke, seperti itu Kak Nia.Rahma. Selanjutnya kita pertanyaan soal IKD dari Instagram ani_tandruru. Jadwal aktivasi IKD Desember di mana ya Mas? Untuk jadwal terbaru IKD di bulan Desember ini ada di Taman Bungkul, tepatnya di Car Free Day. Wow. Jadi untuk bulan Desember ini hari Minggu silakan datang aja ke Car Free Day di Taman Bungkul. Tepatnya di mana? Di depan Taman Bungkul kalau nggak salah. Di sekitaran situ nanti bakal ada stand untuk aktivasi IKD buat para pengunjung. Jam 6 sampai jam 9 pagi ya, jangan lupa. Jangan datang jam 12, nggak ada. Udah habis juga sih iya. CFD-nya ya. Jadi nih kakak-kakak yang mau aktivasi IKD bisa di mana tadi Mas, Taman Bungkul ya. Taman Bungkul ya. Cari aja, ada kok standnya nanti. Ada mobil biru ya Mas, mobil warna biru itu besar. Kelihatan kok, pasti langsung ketemu nanti di Taman Bungkul jam 6 sampai jam 9 pagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Veniria Vinola soal kakak. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Gimana cara ganti kakak lama ke kakak barcode Min? Linknya yang mana Min? Oke, untuk Kak Verinia Viola mungkin yang dimaksud nih kakaknya QR code ya. Oh iya. Jadi nanti gampang banget caranya, langsung aja klik link yang ada di sini di website ini. Nah ini Kelampit, di link website Kelampit nanti langsung masuk, bikin akun dulu yang pertama. Setelah bikin akun nanti bisa mengajukan pengajuan permohonan namanya cetak ulang kakak. Nah nanti upload aja kakak lamanya dengan alasan, nanti cetak ulang dengan alasan lainnya, nanti bakal dapat QR code kakak yang ada QR code-nya. Oke, jadi Kak Veniria itu bukan barcode ya, tapi QR code. Tuh, beda ternyata ya. Oke, ternyata pertanyaan soal kakak tadi dari Kak Veniria Vinola ini tuh jadi pertanyaan terakhir nih Mas. Nggak berasa ya, udah 15 menit. Aku dan Mas Faras jawabin pertanyaan-pertanyaan Sobat Dukcapil yang udah masuk ke DM Instagram kita. Nah, terima kasih juga nih Mas Faras udah mau nemenin aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil. Kalau Sobat Dukcapil masih bingung atau masih belum puas nih dengan jawaban-jawaban yang tadi Mas Faras jelasin ke Sobat Dukcapil, kalian semua bisa tanyakan kembali di mana Mas? Langsung aja DM Instagram @disbendukcapil.sby atau @takongdukcapilsub, atau juga dapat menghubungi call center di nomor 031 9925 4200. Betul banget. Jangan lupa juga di follow akun sosial media kita agar Sobat Dukcapil juga terus update nih terkait administrasi kependudukan ya Mas. Bener banget. Oke, sekian dari aku dan Mas Fares. Sampai berjumpa lagi di episode Mata Swarga Loka selanjutnya. Dadah.